kedua-duanya memutuskan untuk tidak lagi tinggal di situ. Ada sosok nenek-nenek, dia sedang duduk di kursi. Aroma tubuh dari si nenek Frida seperti bau kamper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Indonesia Pranatula, kita kedatangan Mas Angger yang kemarin udah cerita nih masalah kejadian di Alas Roban ya, Mas Angger ya. Iya, betul sekali. Nah sekarang Mas Angger mau cerita tentang kejadian kisah nyata dari keponakannya Mas Angger sendiri yang mengalami kejadian supranatural di lokasi Jakarta Barat. Nah, betul ya Mas Angger ya? Betul sekali. Nah, oke Mas Angger, bisa diceritain gimana sih Mas ceritanya tentang pengalaman supranatural si ponakannya Mas Angger ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2001-an, dimana saat itu keponakan saya yang tinggal di kota Tangerang harus bekerja, menerima panggilan kerja di daerah Jakarta. Nah, karena panjangnya jarak antara lokasi kerja dengan kediaman di Tangerang, akhirnya dari pihak keluarga menyarankan untuk mencari kos-kosan Biar dekat ya. biar dekat. Nah, kebetulan keponakan saya ini sama temennya itu kepinginnya nyari tempat kos-kosan yang bagus. Akhirnya terpilihlah sebuah apartemen di daerah Jakarta Barat. Seminggu setelah menempati apartemen tersebut, temannya dari keponakan saya ini tiba-tiba ditelepon sama keluarganya untuk melangsungkan acara pernikahan di kampungnya. Oh, temannya ini mau nikah gitu. Temannya ya? mau nikah. Nah, dengan terpaksa keponakan saya tinggal sendiri di apartemen tersebut. Karena aktivitas yang padat, keponakan saya ini kerap pulang malam hingga mendekati dini hari. Nah, suatu saat kejadiannya itu keponakan saya sedang pulang kerja, ternyata sesampainya di apartemen, keponakan saya ini tanpa sengaja pandangannya mengarah ke kamar sebelahnya. Oh, sebelah apartemennya. Apartemen sebelahnya. Ya. Nah, sepenglihatan keponakan saya ini itu melihat ada sosok nenek-nenek, dia sedang duduk di kursi roda seorang diri. Nah, akhirnya keponakan saya ini tanpa berpikir panjang berpikir kalau si nenek tersebut adalah penghuni yang sebelahnya. Nah, mereka berpandang-pandangan, beradu pandangan lah gitu, saling melempar senyum tanpa memikirkan siapa sosok nenek tersebut. Sambil masuk nih dari lorong menuju ke kamar keponakan saya. Oh, jadi pas dilewatin ada si nenek itu. Ada si nenek ini. Oh, Tapi belum sempat kenalan nih si keponakan saya. baru pandang-pandangan Baru aja. pandang-pandangan. Sebelumnya belum pernah kenal dia. Belum pernah kenal. Belum pernah ketemu. Oh, Ya. Nah, setelah itu sesampainya di kamar, keponakan saya ini kok belum sempat mandi ya, belum sempat ganti baju juga, mendengar kok ada suara batuk-batuk yang apa ya, yang beda dari batuk biasanya. Akhirnya mencarilah sumber batuk itu, ternyata ditemukan dari kamar sebelahnya itu. Setelah dibuka, ketemu si nenek itu. Dibuka kamarnya, ternyata suara batuk itu berasal dari si nenek ini. Dia keluar lagi, setelah masuk keluar lagi. Nah, dari situ akhirnya sempatlah berkenalan. Akhirnya ditanya, nenek kenapa kok batuk-batuk gitu. Nah, ternyata si nenek ini mengaku sakit. Akhirnya ngobrol-ngobrol, berkenalan lah. Ternyata nenek tersebut bernama Frida. Oh, Nenek Frida. Nenek Frida.
Nah, setelah berkenalan, si nenek tersebut ngobrol, melanjutkan ngobrol-ngobrol nih dengan keponakan saya. Sekitar 30 menit setelah ngobrol-ngobrol itu, si nenek Farida ini tiba-tiba ngomong kalau sedang menunggu anaknya pulang. Tapi dia tidak cerita nih anaknya ini pulang dari mana. Nah, terus mendekati subuh itu ada tengah malam ya Pak? Udah tengah malam karena kasihkan ngobrol mendekati subuh. Nah, akhirnya si keponakan saya memutuskan untuk istirahat di rumah karena besoknya melanjutkan pekerjaan. Nah, setelah itu kejadian berikutnya muncul nih di hari berikutnya ya. Jadi pas keponakan saya itu pulang malam lagi, ketemu sama si nenek Farida ini. Masih ada ketemu. Yang awalnya cuma ngobrol-ngobrol kenalan, nah ini makin akrab lagi ngobrolannya. Setelah ngobrol-ngobrol itu jam 10-an lah. Setelah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si nenek ini bercerita kalau anaknya yang dari kemarin di nanti ternyata sudah pulang. Mau pulang gitu, bukan sudah pulang, mau pulang. Nah, setelah nenek Farida menyampaikan anaknya ini akan datang mengunjunginya, tiba-tiba ada angin nih menghampiri berembus melewati keponakan saya. Tiba-tiba angin datang itu keponakan saya merasa merinding. Ya nggak lama sih anaknya nenek Frida ini datang. Iya. Dengan menggunakan pakaian jas lengkap gitu, rapih. Tapi anehnya anak itu perempuan atau laki-laki? Si anaknya nenek Frida ini laki-laki. Nah, anehnya ketika datang itu tidak bertegur sapa, main nyelonong masuk aja ke kamarnya. Dia datang sendiri ya? Bersama anak dan cucunya. Bersama istri dan cucunya. Oh, istri sama cucunya. Iya betul, bertiga datang. Nah, setelah masuk gitu, keponakan saya membatin, ini anaknya nenek Frida ini kok sombong sekali gitu. Jadi dilewatin aja masuk ke dalam. Itu masih ngobrol nih sama si nenek Frida ini. Nah, si nenek Frida ini seperti orang yang bisa membaca pikiran kan. Akhirnya si nenek Frida ini memberitahu keponakan saya, sebenarnya anaknya ini orang baik. Itu tidak melanjutkan omongannya lagi, jadi sempat memberitahu kalau sebenarnya anaknya ini anak baik. Setelah itu si nenek Frida ini masuk ke dalam kamar. Nah, keponakan saya pun ikut masuk ke kamarnya dia, bukan ke kamar. Nah, beberapa hari setelah insiden tersebut, suatu saat ketemu lagi nih dengan nenek Frida. Itu sudah malam, sudah hampir jam 12 malam lah gitu. Itu pun masih di posisi semula menanti anaknya pulang. Nungguin anaknya pulang. Nah, setelah bertemu dengan nenek Frida, keponakan saya ini merasa kasihan dengan kondisi nenek Frida yang sudah usia sepuh, sudah nenek-nenek masih di luar tengah malam menanti kepulangan anaknya. Dengan muncul rasa kasihan tersebut, akhirnya mengajaklah nenek Frida untuk masuk ke dalam kamarnya dengan harapan apabila nanti anaknya pulang,
bisa langsung bertemu dengan Nenek Frida dan pulang ke kamarnya. Jadi dimasukin dulu. Dimasukin. Jadi penggunakan saya datang menghampiri Nenek Frida yang saat itu sedang duduk di kursi roda, mendorongnya masuk ke dalam kamar. Nah, selama proses pemindahan tersebut, ini keponakan saya ini sempat merasa ada yang ganjil di sini. Keganjilan pertama itu ada di aroma tubuh dari si Nenek Frida, seperti bau kamper. Keanehan pertama itu Nenek Fridanya itu. si Nenek Frida ini. Lalu kemudian keanehan berikutnya, wajahnya Nenek Frida setelah diamati lebih dekat itu tampak pucat, Ya sakit mungkin. seperti orang sakit kekurangan darah yang ya hampir pingsan lah, seperti itu. Didorong masuk ke, nah akhirnya si Nenek Frida ini dimasukkan ke dalam kamar temannya keponakan saya Oh yang kemarin pulang kampung. yang kemarin pulang kampung. Nah, setelah dimasukkan ke dalam kamar tersebut, menyalakan lampu lah, dan keponakan saya ini menyalakan lampu untuk menyambut si Nenek Frida Ya, tersebut. ya kelihatan lah ya ruangannya. Berkelihatan. Nah, anehnya pada saat memasukkan Nenek Frida ke dalam kamar temannya ini, keponakan saya sempat mengalihkan pandangannya ke kaca rias. Ternyata di kaca rias tersebut bayangan dari Nenek Frida itu tidak tampak, Tidak kelihatan. tidak kelihatan. Dan Nenek Frida itu sempat tersenyum ke wajah keponakan saya. Kagetlah keponakan saya ini. Tanpa berpikir panjang, keponakan saya berpikir mungkin karena dia kelelahan bekerja. Nah, akhirnya mempersilahkan Nenek Frida untuk istirahat di situ, dengan harapan ketika anaknya pulang memberitahu keponakan saya ini untuk bisa mengantarkan atau membukakan pintu untuk kembali ke ruangannya. Nah, setelah itu keponakan saya sempat berpikir mungkin matanya lelah karena seharian bekerja, sehingga apa yang dia lihat tadi itu hanya halusinasinya saja, tidak fokus di pandangannya tidak fokus. Seperti itu. Akhirnya mempersilahkan Nenek Frida ini untuk istirahat di kamar temannya, sedangkan sepupu saya beristirahat di kamarnya. Sebelum istirahat, keponakan saya sempat mengunci pintu kamar untuk menjaga keamanan. Oke, itu apartemennya. Itu apartemen ruangannya dia. Nah, setelah pintu itu dikunci, keponakan saya tidur. Tidur di kamarnya sendiri ya. Kamarnya Jadi sendiri. dua kamar ya. Dua pisah kamar ya. Kamar satu yang ditempati Nenek Frida itu yang punya temannya keponakan. Nah, kamar satu lagi yang ditempati sama keponakan saya ini. Selama tertidur itu keponakan saya bermimpi. Jadi di dalam mimpinya itu keponakan saya melihat kalau kamar tersebut ada anak dan anak istri bersama cucunya Nenek Frida ini meninggal dalam keadaan yang tidak wajar, Yang wajar itu mah. seperti orang overdosis keracunan, mulutnya penuh dengan busa, keluar busa. Keponakan saya pun khawatir, di mana Nenek Frida. Keponakan saya ini lalu mencari Nenek Frida yang ternyata tidak jauh dari kamar tersebut ditemukan Nenek Frida, juga dalam keadaan sudah meninggal dan penuh busa mulutnya. Mendapati mimpi buruk yang seperti itu, keponakan saya terbangunlah gitu. Terbangun tidak menyangka kalau dia dimimpikan seperti itu. Setelah bangun, keponakan saya inisiatif untuk mengecek kondisi Nenek Frida Di kamar sebelah. di kamar sebelah. Setelah dicek, keponakan saya tidak menemukan ada Nenek Frida di situ. Oh, udah pulang. Sudah pulang. Nah, keponakan saya ini berpikir, ini Nenek Frida
keluar dari kamar sendiri atau ada yang menuntunnya untuk keluar dari anaknya, kamar anaknya tersebut. Akhirnya tanpa berpikir panjang, langsunglah keponakan saya ini mandi untuk berangkat bekerja. Nah, selesai mandi, berpakaian, keponakan saya ini melihat ada yang aneh. Anehnya? Pintu apartemen ini dalam keadaan terkunci dari dalam. Nah, setelah mendapati kondisi pintu kamar yang masih keadaan terkunci, keponakan saya ini memutuskan untuk akan mengunjungi Nenek Frida setelah pulang kerja. Nah, akhirnya keponakan saya ini berkemas untuk berangkat bekerja, keluar dari kamar apartemen sekitar 3 meteran dari kamarnya. Keponakan saya ini melihat ada sosok cleaning service di situ. Nah, keponakan saya ini acuh lah sama cleaning service tersebut. Nah, akhirnya keponakan saya ini berjalan menuju kamarnya si Nenek Frida untuk melihat apa benar Nenek Frida ini ada di dalam. Karena di kamar dia kan udah nggak ada. Mau ngecek. Nah, setelah niatnya mau ngecek, kemudian mengurungkan niatnya nih karena jamnya sudah menunjukkan jam waktu kerja, karena sudah mepet dengan waktu dia masuk kerja kan. Akhirnya mengurungkan niatnya untuk melihat kamarnya Nenek Frida untuk memutuskan kembali melanjutkan pekerjaan. Selama bekerja, saking memikirkan hal itu, akhirnya keponakan saya ini tidak fokus bekerja, berujung terhadap teguran. Jadi ponakan saya itu karena hal itu dapat teguran dari pimpinannya karena kerjanya ini nggak fokus. Usai rapat dengan pimpinan kantornya, akhirnya keponakan saya ini memutuskan untuk pulang. Nah, sebelum pulang itu keponakan saya ingat nih akan sosoknya si Nenek Frida. Akhirnya dia membeli makan buat Nenek Frida tersebut. Setelah dia bawa makanan, mau sampai ke ruangannya, dia ketemu lagi sama si klien tersebut. Iya. Nah, akhirnya di situ terjadilah percakapan. Cleaning service tersebut bertanya, ibu mau kemana? Malam-malam begini bawa makanan. Nah, akhirnya ponakan saya ini menjawab, makanan ini untuk Ibu Frida, Nenek Frida yang ada di sebelah kamarnya. Terus si cleaning service tersebut hanya tersenyum. Nah, akhirnya keponakan saya ini penasaran, ditanyalah sama ponakan saya. Yang menariknya, cleaning service tersebut sudah bekerja 10 tahun di situ. Dan akhirnya cleaning service tersebut memberanikan diri menceritakan mengenai sosok si Nenek Frida tersebut. Ternyata Nenek Frida tersebut sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Terkejutnya ponakan saya jika yang kemarin berinteraksi dengannya itu adalah sosok yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Setelah mendengarkan cerita dari cleaning service tersebut, keponakan saya langsung shock. Makanan yang tadinya dia bawa untuk diserahkan ke Nenek Frida mendadak dibuangnya ke tempat sampah. Karena kaget, tidak percaya jika sosok yang diajak interaksinya beberapa waktu lalu ternyata sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dan jawaban dari semua pertanyaan yang dialaminya selama di pekerjaan akhirnya terjawab sudah, bahwa sosok Nenek Frida itu ternyata hanya mayat yang sudah mati 3 tahun yang lalu. Kebayang juga ya, berarti jadi selama ini komunikasi secara nyata ya, secara nyata kan ya, Komunikasi secara nyata ternyata itu bukan manusia. itu bukan manusia.
itu korinnya yang menyerupai manusia. Tapi itu ponakan lo itu langsung ninggalin apartemennya atau sempat tidur lagi di sana atau langsung hari itu juga berangkat pulang? Itu masih nempatin dulu di situ satu hari, masih berani. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk istirahat semalam sambil nunggu balasan dari informasi dari temannya itu. Dan berserang lama temannya ini ngubungin juga. Dari situ temannya cerita kalau sebenarnya dia juga mengalami hal yang sama tapi tidak diceritakan ke keponakan saya, seperti itu. Jadi ternyata temannya keponakan saya ini juga mendapati hal-hal yang tidak masuk akal, seperti mendengar suara jeritan tangisan, lalu mencium aroma bangkai yang sangat menyengat. Akhirnya terbukalah baru sama keponakan saya. Nah, untuk memastikan kondisinya apartemen tersebut seperti apa, akhirnya keponakan saya ini mencoba untuk mencari tahu. Akhirnya dia minta izin sama pengelola apartemen tersebut mau melihat kamarnya si Nenek Frida ini. Oh, dia ke kamarnya Nenek Frida. Kamarnya Nenek Frida, ya penasaran kan, karena di dalam mimpinya tuh kok melihat ke hal-hal kayak gitu. Dia buka lah kamarnya, ternyata masih bersih kamarnya itu. Tidak ada bekas orang tidur di situ, tidak ada bekas kamar kosong ya. Jadi kamar yang sudah tidak ditempati dalam beberapa jangka waktu yang lama lah gitu. Terus setelah melihat keadaan seperti itu, akhirnya memutuskan untuk tidak lagi tinggal. Aduh. Nah, usai melihat kondisi kamar Nenek Frida yang masih rapi, akhirnya keponakan saya memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang sewa kontrak di situ dan tidak lagi tinggal di apartemen tersebut. Nah, akhirnya keponakan saya dapat kabar dari temannya. Ternyata temannya itu juga mendapati peristiwa yang sama persis dengan keponakan saya. Ada kejadian aneh juga. Jadi temannya itu sempat mendengar suara jerit tangis tengah malam dan mencium aroma bangkai yang busuk sekali. Dari kamar temannya itu. Dari kamar temannya itu. Akhirnya terkuak peristiwa tersebut dan akhirnya ya dua-duanya memutuskan untuk tidak lagi tinggal di situ. Kenapa sih mau 3 kali loh? Enggak, gue pegang. Ini jatuh mulu nanya sama ini. Ini gambarnya mesti digedein ya begini. Enggak. Udah begini aja. Kurang terang nggak ini? Coba. Iya. Setelah berkemas, keluar dari pintu, ketemu lagi nih sama cleaning service-nya. Cleaning service-nya kagak sampai aja. Iya, cleaning service-nya. Nah, akhirnya si cleaning service tersebut bercerita kalau sebenarnya dia tuh ingin menceritakan hal tersebut ke keponakan saya, tapi khawatir kalau dia yang cerita nanti si keponakan saya ini tidak melanjutkan sewa apartemennya. Nah, akhirnya si cleaning service tersebut memutuskan untuk supaya si keponakan saya ini menyaksikan sendiri. Ya, dia tahu sendiri dan memutuskan sendiri. Ya. Iya, seperti itu. Oke, paham. Ya, luar biasa. Itu ngeri juga ya pengalamannya. Ketemu sama seseorang dan berinteraksi
sampai beberapa kali dan dan ternyata orangnya udah nggak ada sudah selama 3 tahun yang lalu gitu Iya. ya. Nggak tahu kalau misalnya ngalamin kayak gitu gimana ya. Iya. Saya pun juga mungkin tidak berani kalau sendiri tinggal di sini. Bener lah. Oke Mas Angger, seru banget ceritanya. Ini lebih serem dari yang kemarin ya teman-teman ya. Terima kasih Mas Angger atas partisipasinya buat cerita nih ke kita di Supernatural Channel. Mudah-mudahan Mas Angger sehat-sehat selalu, Amin. sukses selalu dan dilancarkan semua usahanya. Terima kasih Terima Mas Angger kasih ya. Mas Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.